Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian kita dengan baca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad bin Abdullah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Qala Allah Ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Al-ayat, sadaqallahu azim. Hadirin Bapak dan Ibu jamaah salat zuhur as-shaimin wal shaimat, al-mu'takifin wal mu'tafikat, yang mudah-mudahan semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah yang masih terus mencurahkan nikmat, inayah dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kenikmatan dan juga kesempatan yang tak terasa kita sudah berada di hari yang ke-21 di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Ini adalah merupakan fase akhir kita yang menentukan tentang bagaimana amal kita. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, innamal a'malu bil khawatimi. Amal itu amat sangat bergantung endingnya. Amal itu amat sangat bergantung akhirnya. Innamal a'mal bil khawatim. Jadi amal itu amat sangat bergantung ending, bergantung akhirnya. Jadi kalau misalkan di awal hampir semua masjid mengalami kemunduran safnya, tapi begitu fase ketiga mengalami kemajuan, ini jangan-jangan ending amalnya seperti apa. Nah, oleh karena itu maka kalau kita lihat tentang bagaimana para sahabat Rasul dan para sahabat mempersiapkan diri dan menyambut 10 terakhir Ramadan ini amat sangat luar biasa. Kita bisa melihat tentang hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan bagaimana sebetulnya Rasulullah mengisi 10 terakhir di bulan Ramadan ini. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Aisyah meriwayatkan begini. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mizarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Kata Aisyah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau memasuki 10 terakhir di bulan Ramadan, syadda mi'zarahu, Rasul mengencangkan ikat pinggangnya atau mengencangkan kainnya, wa ahya lailahu, menghidupkan malamnya, wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Wa fi riwayat Yadil Muslim anha, dan dalam riwayat Muslim masih dari Aisyah, qalat, berkata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil asril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Kata Aisyah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil asril awakhir. Dia begitu serius, begitu sungguh-sungguh fi asril awakhir, di 10 terakhir Ramadan, ma la yajtahidu fi ghairihi, yang kesungguhan itu tidak ada di luar daripada 10 terakhir Ramadan ini. Jadi kalau kita lihat dua hadis ini kan amat sangat luar biasa berarti. Kenapa Rasulullah begitu luar biasa?
begitu seriusnya, begitu fokusnya. Tidak mungkin Rasulullah sampai fokus seperti itu, sampai serius seperti itu, kalau tidak ada sesuatu sebetulnya di 10 terakhir itu. Nah, kalau misalkan kita lihat tentang Ramadan ini, justru puncaknya itu ada di 10 terakhir. Puncaknya itu ada di 10 terakhir. Makanya Syadda Mi'zarah ini kan sebagai gambaran Rasulullah itu begitu fokusnya di 10 terakhir. Ya, kalau di sini ditafsirkan Syadda Mi'zarah ini mengencangkan ikat pinggang kain ini kan sebagai gambaran Rasul meninggalkan istrinya. Di gambaran pertama lebih fokus kepada ibadah, ya, lebih serius dalam ibadah dibandingkan yang lainnya. Yang kedua, Syadda Mi'zarah ini adalah meninggalkan istrinya. Ya, jadi biasanya bersama-sama dengan istri, begitu 10 terakhir mulai bergeser dari rumah, ya, menuju kepada rumah Allah. Ya, mulai bergeser. Karena kalau di rumah namanya istrikaf, kalau di masjid namanya iktikaf gitu ya. Jadi kalau di rumah namanya istrikaf, jadi istri gitu ya. Kalau di masjid namanya iktikaf. Nah, coba kita lihat ada apa kira-kira di 10 ini sampai Rasulullah begitu fokus, sampai para sahabat begitu luar biasa. Kita pertama, kalau ingin mengetahui tentang ada apa saja di 10 terakhir ini sehingga menjadi perhatian serius Rasul dan para sahabat ini, paling tidak pertama kita bisa lihat kandungan di dalam surat Al-Qadar ini. Ya, kandungan di dalam surat Al-Qadar ini. Kandungan dalam surat Al-Qadar ini kan luar biasa dahsyatnya. Menghidupkan malam itu macam-macam Pak bentuknya ya. Dikatakan di sini pertama ahya lailahu kulluh. Jadi menghidupkan malam sepenuhnya. Bahkan kadang Rasul kalau malam-malam ganjil sampai tidak tidur. Itu Rasul ya. Jadi Rasul dengan kita ini kan cuma beda dikit Pak. Jadi kalau Rasul itu dikit tidur, kalau kita dikit-dikit tidur itu. Bedanya cuma dikit aja sebenarnya. Ya. Jadi kalau Rasul dikit apanya? Tidurnya. Kalau kita dikit-dikit tidur. Kalau Rasul itu dikit makannya. Kalau kita dikit-dikit makan. Jadi bedanya kita dengan Rasul cuma apa? Cuma dikit aja Pak sebetulnya. Rasul itu seperti itu. Nah, ada juga setengah malamnya saja, bisa juga. Ahya lailahu itu setengah malamnya saja. Ya. Jadi begitu malam betul-betul dihidupkan. Ada juga sepertiga malamnya menghidupkan itu semua. Jadi semalam suntuk, setengahnya atau sepertiga malamnya. Ya, atau sepertiga malam. Atau dengan cara yang lain adalah dengan cara iktikaf biasa. Jadi berpindah dari rumah istri ke rumah Allah gitu. Karena sana kan rumah istri Pak. Al-Masjidu Baitul Mu'min. Masjid itu adalah rumahnya orang-orang beriman. Kenapa sampai pindah ke masjid? Pindah ke masjid ini kan karena masjid ini kondusif. Kondusif, lingkungannya kondusif, mendukung, hambatannya itu cenderung tidak ada. Sehingga dakwah, sehingga taat ibadah itu betul-betul kita bisa full speed gitu. Kenapa? Karena hambatannya cenderung tidak ada. Lingkungannya kondusif, hambatan cenderung tidak ada. Nah, inilah akhirnya Rasul dan para sahabat dia membiasakan untuk iktikaf itu. Dan tujuan iktikaf itu sangat banyak. Yang satu adalah iktikaf itu untuk mendekatkan diri dengan Allah, mengakrabkan diri dengan Allah. Ya, apakah kita bisa dekat dengan Allah di luar daripada masjid? Bisa. Tapi saya katakan tadi, kalau di masjid ini di rumah Allah. Di rumah Allah. Kalau di rumah Allah itu kita bisa lebih cepat dekatnya dengan Allah dan bisa lebih terasa dekatnya dengan Allah. Karena ini di rumahnya Allah. Enggak mungkin kita nongkrong di rumahnya, Allah tidak mau nemuin kita. Enggak mungkin kita nongkrong di rumah Allah, Allah tidak mau mendekati kita. Allah tidak mungkin menyapa kita. Semarah-marahnya Allah kepada seorang hamba, kalau kita tongkrongin di rumahnya,
kita tungguin di rumahnya, Allah pasti akan datang menghampiri dan mendekati kita. Makanya ketika di masjid, begitu malam-malam terakhir datang, Rasulullah ajarkan kepada Aisyah untuk senantiasa memperbanyak doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, Engkau Maha Pengampun, ya Engkau Maha Penghapus dosa, ampuni, maafkan, hapuskan dosa-dosa. Jadi hidup ini kalau sudah dosa kita diampuni, masya Allah dahsyat. Nah, ini masjid. Yang kedua, I'tikaf ini program akselerasi kita menuju ketakwaan. Karena salah satu tujuan Ramadan itu apa? La'allakum tattaqun. Ramadan itu agar kita menjadi manusia takwa. Nah, ternyata 10 terakhir ini ada program akselerasi menuju takwa. Program percepatan menuju takwa. Apa program percepatan menuju takwa itu? Yaitu di masjid itu 10 hari. Ya, makanya ketika di dalam masjid kan ibadah-ibadah kita itu kan ada beberapa program yang bisa terjadi, yang itu bisa mempercepat proses kita menuju ketakwaan. Ya, la'allakum tattaqun itu program akselerasinya itu di 10 terakhir. Pertama di masjid itu apa? Kita mampu menyempurnakan ibadah-ibadah wajib kita. Ibadah wajib kita bisa kita sempurnakan. Ya, sholat 5 waktu itu insya Allah tidak tertinggal. Terlalu kalau misalkan di masjid sholat 5 waktunya masbuk terus, padahal dia tinggal di masjid gitu. Jangan-jangan dia cari posisi yang ngumpet, nggak ada yang ngebangunin gitu. Ngumpet aja di mana gitu. Pas ketika sholat masbuk lagi, loh di mana ya ini? Jangan-jangan ngumpet di pojok mana gitu, nggak kelihatan. Kan nggak mungkin. Sengumpet-ngumpetnya di dalam masjid kan kedengaran juga. Sengantuk sekebluk-kebluknya orang di dalam masjid itu haram juga. Jadi satu, dia kenapa bisa menjadi program akselerasi menuju takwa? Ibadah yang wajib itu disempurnakan, dia akan terus berjamaah. Yang kedua, ibadah sunnahnya akan disempurnakan dan juga dibanyakin gitu. Jadi ibadah sunnahnya sempurna plus banyak, ibadah wajibnya juga dibanyakin. Karena kalau di sini nggak ada hambatan, tarikan dunianya nggak terlalu kenceng, hawa nafsu terkontrol, setan juga nggak ada, ya kan begitu. Lingkungannya juga kondusif, ya. Terus sehingga kita kadang sholat apa lagi nih, sholat apa lagi, terus. Kalau di rumah kan baru baca Quran setengah ini udah ada yang manggil kan? Lagi baca Quran aja, baru 2 halaman, istri manggil, Pak, gas habis, wah kacau, kita ganggu lagi gitu loh. Di sini nggak ada gangguan, nggak ada gangguan. Nah yang ketiga, di dalam masjid itu, di samping ibadah-ibadah sunnah kita disempurnakan dan dibanyakin, yang ketiga di masjid itu kita bisa tafakkur dan tadzakur. Makanya nanti ada beberapa program i'tikaf ya. Itu bisa kita nanti mandiri, bisa juga seperti ini. Ya, satu, menyempurnakan yang wajib. 2, menyempurnakan dan memperbanyak yang sunnah. Yang ketiga, tafakkur dan juga zikir, tazakkur. Jadi tafakkur itu harus dibarengi dengan tadzakur. Karena kalau tafakkur tidak dibarengi dengan tadzakur itu ngelamun nantinya. Jadi berpikir merenung itu dibarengi dengan zikir. Karena kalau kita berpikir merenung tanpa dibarengi dengan zikir, nanti kita akan akan melamun nanti. Sehingga ketika tafakkur itu barengi dengan zikir. Kita tafakuri, kita renungi. Atau bahasa lainnya muhasabah. Renungi tentang bagaimana selama ini hubungan kita dengan Allah. Renungi bagaimana selama ini hubungan kita dengan manusia, orang terdekat kita, dengan orang tua, dengan pasangan hidup, dengan anak, dengan tetangga. Atau kita merenungi tentang setiap lafaz-lafaz zikir kita. Kita renungi tentang lafaz tasbih kita, lafaz tahmid kita yang sering kita panjatkan, lafaz takbir juga kita renungi. Itu namanya tafakkur. Makanya banyak para ulama melahirkan karya-karya hebat itu sebetulnya di Ramadannya. Melahirkan karya-karya luar biasa itu ketika mereka di Ramadan. Mereka merenung, mereka bertafakkur, sehingga lahir karya-karya luar biasa bagi mereka. Terus yang selanjutnya adalah thalabul ilminya. Ya, thalabul ilminya seperti ini.
Ini kan ibadah-ibadah dahsyat semua. Thalabul ilmi itu sampai dikatakan oleh Rasulullah 1 jamnya itu bisa lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Makanya ketika itikaf kita cari ilmu. Kalau tidak ada yang mengajarkan ilmu, kita bisa cari ilmu sendiri dengan baca buku, ya, mentadaburi Al-Quran dan lain sebagainya. Nah, terus dengan sedekah, ya, semampu kita, terutama di malam-malam ganjil kita usahakan untuk sedekah. Ya, jangan pas nanti ketika kita sedekah, kan pas ketika Lailatul Qadar turun, Allah catat sedekah kita itu seperti sedekah 1000 bulan atau 83 tahun. Nah, ini program akselerasi menuju ke takwa. Jadi satu, dia dalam rangka mengakrabkan diri dengan Allah di masjid itu, itikaf itu tujuannya. Yang kedua, tujuannya adalah program akselerasi menuju takwa. Ya. Yang ketiga, itikaf itu yang terpenting juga adalah untuk meraih Lailatul Qadar. Ya, untuk meraih Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu diperintahkan oleh Nabi untuk diburu. Ya, diperintahkan untuk diburu, diperintahkan untuk dikejar. Jadi kalau misalkan ada seorang pemburu ingin mendapatkan sesuatu, itu semuanya pasti disiapkan. Dan juga yang keempat, ya, kita di masjid ini latihan kita untuk meninggalkan dunia, latihan kita untuk tidak begitu terikat dengan dunia. Nah, jadi mari kita lihat ada apa sebetulnya di 10 terakhir selain daripada ada malam Lailatul Qadar. Ya, kita bisa baca pertama surat Al-Qadar, surat 97 ini. Ya. Yang terdiri dari 5 ayat. Untuk menegaskan tentang dahsyatnya isi di dalam surat Al-Qadar, sebetulnya kita bisa melihat kalimat pertama yang Allah gunakan dalam ayat itu. Pertama, dalam surat Al-Qadar itu Allah mengawalinya dengan kata sesungguhnya. Sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. Itu kalau ada kalimat, Pak, yang di depannya ada kata sesungguhnya, ini menunjukkan yang dihadapi itu orang yang berada dalam kebimbangan, orang yang berada dalam keraguan, ragu, bimbang atau labil. Maka supaya dia tidak ragu dan tidak labil serta tidak bimbang, biasanya Allah perkuat dengan sesungguhnya. Karena hasil telusuran saya, surat dalam Al-Quran yang diawali dengan kata sesungguhnya itu, di antara 114 surat itu cuma ada 4 surat. Jadi cuma ada 4 surat di antara 114 surat yang ayat pertamanya diawali dengan sesungguhnya. Pertama adalah surat Al-Fatah, surat 48. Inna fatahna laka fatham mubin. Ada yang tahu, Pak, surat ini cerita tentang apa, Pak? Ya, kenapa sampai Allah pakai kata sesungguhnya? Tentang cerita apa surat ini, Pak, sebelumnya, Pak? Surat ini kan bercerita tentang perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu kan perjanjian, kalau kita baca coba di dalam klausel perjanjian itu, perjanjian Hudaybiyah itu perjanjian yang sedikit pun tidak ada menguntungkannya bagi orang beriman. Perjanjian yang tidak menguntungkan sedikit pun bagi kaum muslimin, itu perjanjian Hudaybiyah. Rasulullah dengan para sahabatnya kan dari Madinah datang mau umroh ceritanya. Begitu dia sampai di Hudaybiyah, Hudaybiyah itu kan perbatasan, ya, yang lebih dekat sebetulnya ke kota Mekah. Ya, makanya di sana kan kalau kita ke sana ada Masjid Hudaybiyah, ya, yang masih ada tuh sisa-sisa puing-puingnya. Tetapi di stop sama orang-orang kafir Mekah, tidak diperbolehkan Rasul dan pasukannya ini dan kaum muslimin ini masuk ke kota Mekah. Sampai diutuslah salah seorang utusan oleh Rasulullah untuk berunding, ada apa kira-kira ini sampai seperti ini. Maka diutus. Nah, ketika utusan itu diutus, pas dia balik lagi, dia membawa sebuah perjanjian yang seolah-olah perjanjian ini sepihak sebetulnya. Ya, salah satunya apa? Kalau ada orang Mekah datang ke Madinah, maka orang Mekah ini boleh balik lagi ke Mekah, bolak-balik. Kalau ada orang Madinah di mana kaum muslimin datang ke Mekah, maka dia tidak boleh balik lagi ke Madinah, dia ditahan di Mekah. Terus gitu beberapa perjanjian itu.
Intinya perjanjian itu tidak menguntungkan. Sampai sahabat semuanya ragu, Pak. Ini kenapa model perjanjian seperti ini kok Rasulullah terima? Ada apa ini? Sampai-sampai sahabat minta kepada Umar bin Khattab untuk mengkonfirmasi kepada Rasul. Wahai Umar, tolong tanyakan kepada Rasul, kenapa Rasul menerima perjanjian ini? Padahal dalam perjanjian ini sedikit pun tidak ada sesuatu yang menguntungkan kita. Umar datang kepada Rasul, menanyakan tentang itu kepada Rasul. Rasul agak sedikit marah. Umar dari depan Rasul, Rasul membelakangi. Umar belakang lagi ke depannya, membelakangi. Sampai Rasul kelihatan agak kesal kepada Umar bin Khattab pada saat itu. Kemudian Umar bertanya, ya Rasulullah, apakah ini berdasarkan wahyu atau berdasarkan akalmu, berdasarkan pendapat? Kata Rasul, ini berdasarkan wahyu. Sambil Rasul naik ke atas kendaraannya, Rasul mengatakan kepada Umar, sesungguhnya telah turun kepadaku suatu surat yang lebih baik daripada dunia dan isinya. Kemudian Rasul membacakan, inna fatahna laka fatham mubina, sesungguhnya kami akan memberikan kepada engkau kemenangan yang nyata. Dan setelah perjanjian itu enggak lama, beberapa tahun kemudian memang Mekah ditaklukkan oleh Rasulullah dan pasukannya, yang dikenal dengan Fathul Mekah. Nah ini inna, alasannya karena saat itu sahabat ragu dengan keputusan Rasul bahwa perjanjian ini merugikan. Tapi setelah Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah yang diawali dengan kata sesungguhnya, kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, keraguan itu hilang di tengah dan di hati para sahabat pada saat itu. Ini satu. Yang kedua, ayat atau surat yang ayat pertamanya diawali sesungguhnya adalah surat Nuh, surat 71. Ya, surat Nuh, surat 71. Inna arsalna Nuhan ila qaumi, sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Kenapa? Kaumnya Nabi Nuh termasuk orang yang ragu, bahkan tidak percaya kalau Nabi Nuh itu utusan Allah, kalau Nabi Nuh itu adalah merupakan Rasulullah, kalau Nabi Nuh itu membawa risalah Allah. Tidak percaya mereka. Makanya Nabi Nuh itu kan Rasul pertama yang dakwah kepada kaumnya, dan dakwahnya begitu panjang, tetapi respon kaumnya itu sangat minim gitu. Konon dalam sejarah itu tercatat selama 950 tahun dakwah itu Nabi Nuh yang ikut beriman kepada Nabi Nuh cuma 80 orangan kurang lebih. Ya, dalam Qasasul Anbiya'nya Ibnu Katsir gitu kalau salah. Dari 950 tahun berdakwah cuma 80 orang. Ini kalau misalkan dihitung rata-rata, jangan-jangan setiap 10 tahun satu orang yang sadar. Ini kalau ada ustadz model kayak begitu, 10 tahun dakwah yang sadar cuma satu, ustadz kabur duluan kayaknya. Dakwah ceramah gitu loh. Udah gitu dakwahnya siang dan malam gitu. Siang dan malam. Tetapi dari 950 tahun itu berdakwah, cuma hanya kurang lebih 80 orang yang ikut dakwahnya terhadap Nabi. Kenapa? Mereka tidak percaya kalau Nuh itu adalah seorang Rasul. Maka ayat yang turun pada saat itu, surat Nuh ayat pertamanya, inna arsalna Nuhan ila qaum, sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, supaya hilang keraguan mereka terhadap Nabi Nuh alaihissalam. Nah yang ketiga, surat yang diawali ayatnya dengan sesungguhnya itu adalah surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar. Ya, inna a'tayna kal kautsar, sesungguhnya kami telah berikan engkau Muhammad nikmat yang begitu banyak. Nah, biasanya nikmat ini kan sesuatu yang sering diabaikan manusia. Jadi kita itu biasanya suka menafikan, ya, padahal nikmat Allah itu masih besar dalam diri kita. Apalagi kalau kita baca dalam satu hadis Muslim, Rasulullah bersabda, man amana fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutun yaumihi faka'annama hizatid dunya. Barang siapa yang bangun pagi hari dalam keadaan aman, tentram, man asbaha aminan fi sirbihi, barang siapa yang merasa aman di pagi harinya di tempatnya sendiri, di tempat tinggalnya sendiri, mu'afan fi jasadihi, dia lihat tubuhnya masih sehat, badannya masih sehat,
matanya masih bisa melek, mulutnya masih bisa ngomong, tangan kaki masih bisa bergerak. Mu'afan fi jasad. Indahu qutun yaumi, di rumahnya cuma ada hanya makanan untuk hari itu saja. Kata Rasul, dia seolah-olah telah memiliki dunia. Bayangkan kayak gitu. Ya, seolah-olah dia telah memiliki dunia. Bangun tidur dalam kondisi aman, ya, aman gitu mah. Orang Palestina kan Pak, bangun tidur tuh nggak aman. Maka mereka itu bisa jadi malam itu tidur, besok udah nggak ada gitu. Belum tentu melihat matahari lah. Di beberapa wilayah kita nggak aman, kalau kita kan aman. Mu'afan fi jasadi, kemudian kita masih kondisi sehat, masih bisa melek, masih bisa ngedenger. Kemudian kita ke dapur, indahu qutun yaumi, ada makanan hanya untuk hari itu saja. Rasul mengatakan seolah-olah kita telah memiliki dunia. Ini kan kalau disyukuri, kalau qanaah. Makanya jarang kadang-kadang manusia itu kurang syukur, menafikan nikmat, seolah-olah paling menderita saja gitu. Makanya Allah katakan ketika mengingatkan tentang nikmatnya, menggunakan kata sesungguhnya. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah berikan engkau nikmat yang banyak. Nah, yang terakhir, yang keempat, ya, surat yang kata dan ayat awalnya diawali dengan sesungguhnya itu adalah surat Al-Qadar. Surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah turunkan dia Quran pada malam Lailatul Qadar. Nah, lagi-lagi umat Islam pada saat itu ketika Quran belum turun, dalam kondisi yang tidak stabil, dalam kondisi yang bingung, dalam kondisi yang bimbang. Karena kan puasa ini Pak berada di bulan yang panas, gersang, makanya namanya Ramadan, dari kata ar-ramdu, panas. Kayak kita aja sekarang bulan Ramadan ini panas sekali, gersang sekali. Sekarang kan panas memang ada teduh, ada kipas angin, ada AC gitu. Dulu kan nggak ada AC, nggak ada kipas angin kayak gitu, panas gersang. Nah, dalam kondisi panas dan gersang seperti itu, nggak ada yang diharapkan oleh orang kecuali turunnya air, turunnya hujan. Karena hujan itu bisa menyirami mereka, sehingga membuat mereka adem, membuat mereka teduh. Tetapi dalam kondisi mereka berharap turunnya hujan itu, ternyata pas yang mereka harapkan, ternyata yang turun bukan hujan, tapi yang turun adalah Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Apa maksudnya di sini? Allah tahu sebetulnya yang mereka butuhkan bukan air hanya untuk menyirami fisik mereka, tapi yang mereka butuhkan adalah Al-Quran yang menjadi pedoman hidup untuk menyirami rohani mereka, menyirami pikiran mereka, bukan sekedar menyirami fisik mereka. Itu turun Al-Qadar. Lagi-lagi itu pun menggunakan kata sesungguhnya. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Ini Qadar ini kan maknanya 4. Jadi malam Lailatul Qadar itu artinya malam kemuliaan. Pertama mulia. Jadi kita ini umat Islam ataupun manusia, karena Quran ini kan untuk manusia. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatan lil mu'minin. Atau di dalam ayat yang lain, ya syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Quran ini sebetulnya bukan hanya untuk kita orang beriman, tapi untuk semua manusia. Hudal linnas dia. Makanya ayatnya ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Hei manusia, telah datang nasihat pelajaran yang baik dari Tuhan kalian, obat bagi segala macam bentuk penyakit hati, dan juga sebagai pedoman dan rahmat bagi orang beriman. Sebetulnya Quran itu diturunkan untuk semua manusia, hudal linnas. Tetapi yang bisa mendapatkan manfaat, yang bisa mengambil ibrah terhadap Al-Quran itu hanya orang-orang yang mengimaninya. Itu masalahnya. Dia sebetulnya petunjuk untuk semua manusia, ya. Tetapi yang bisa mendapatkan manfaat, yang bisa mengambil pelajaran dari Quran itu adalah hanya orang-orang yang mengimaninya. Hanya orang-orang yang mengimani. Ini Quran itu begitu. Nah,
Jadi gini, jadi banyak manusia mencari kemuliaan kemana-mana, mencari kemuliaan dengan jabatan, mencari kemuliaan dengan harta, mencari kemuliaan dengan popularitas, dengan status sosial, kemana-mana sampai dia capek, habis waktunya, habis tenaganya, habis pikirannya untuk mencari kemuliaan. Padahal Allah katakan sesungguhnya kemuliaan itu telah turun pada malam Lailatul Qadar. Jadi kata sesungguhnya, jadi seolah-olah kita nyari kemuliaan kemana-mana, padahal kemuliaan sudah kita pegang. Kita mencari keistimewaan, ketinggian derajat kemana-mana, padahal itu sudah kita pegang, karena sudah diturunkan oleh Allah 14 abad yang lalu. 14 abad yang lalu. Ini percis orang yang usianya di atas 50 tahun pakai kacamata. Ketika baca, kacamatannya dipakai, pas udah selesai bacanya, kacamatanya ditaruh di atas jidatnya. Pas kacamatanya ditaruh di atas jidatnya, dia mau baca lagi, nyari kacamata kemana-mana gitu. Kacamata saya mana? Kacamata saya mana gitu. Semua orang rumah ditanya-tanyain kan. Kalau perlu dimarah-marahin. Istrinya yang ngelihat tersenyum aja. Bapak gimana sih itu kacamata nongkrong di jidat, Pak, di kepala, ngapain cari kemana-mana kepala? Ini percis kita nyari kemuliaan kemana-mana, padahal kemuliaan sudah Allah turunkan dalam bentuk Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Makanya apapun kalau nyandarnya dengan Quran pasti mulia kan? Malamnya, malam di mana diturunkannya Quran menjadi malam termulia di antara 365 malam lainnya. Disebut dengan malam 1000 bulan. Bulan di mana turunnya Quran menjadi bulan yang paling mulia, namanya Ramadan. Bahkan Ramadan satu-satunya bulan di antara 12 bulan yang namanya disebutkan langsung dalam Quran. Yang lain tidak disebutkan. Jadi keistimewaan Ramadan ini bisa dilihat dia adalah satu-satunya bulan yang disebutkan langsung dalam Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Malaikat yang membawa Quran juga menjadi malaikat yang paling mulia, Jibril alaihi salam. Begitupun Nabi yang menerima Quran adalah Nabi yang paling mulia, Sayyidul Mursalin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan umat yang menerima Quran Allah katakan merupakan umat terbaik, kuntum khairu ummah, sebaik-baik umat, semulia-mulianya umat yang menerima Quran. Jadi apapun kalau sudah bersentuhan dengan Quran, Masya Allah, itu bisa menjadi mulia. Contoh konkretnya kan gini seseorang. Ini misalkan taruhlah saya pegang ini Quran. Quran ini kan biasanya suka ada bungkusnya, kulit tuh. Dibungkus sama kulit. Ini kulit yang jadi bungkus Quran. Ini kulit ini padahal tidak mulia, tapi begitu dia jadi sampul Quran, jadi bungkus Quran, nempel ke Quran, maka kulitnya ke bawah mulia. Ya, kita taruh di atas, kita cium setelah bacanya, kita muliakan kulit ini. Bukan kulitnya yang kita muliakan, tapi dia karena jadi bungkus Quran, karena nempel Quran. Coba kita lepas ini kulit dari Qurannya, kita lepas dia, kemudian kita lemparkan, orang nggak peduli terhadap kulit itu. Atau misalkan kita lepas ini kulit dari Qurannya, kemudian setelah kita lepas dari Qurannya kulit ini, kita tempelkan ke kayu jadi bedung, maka dipukulin orang terus, dijadiin marawis Pak, dikepretin santri terus nantinya. Atau kita lepas kulit ini dari Qurannya, kemudian tempelkan dengan karet, jadiin sepatu, diinjak orang terus. Jadi artinya apapun yang bersandar kepada Quran yang mulia, maka dia akan terbawa mulia, akan terbawa terhormat. Itulah salah satu hikmah Allah ungkapkan dengan kata sesungguhnya kami telah turunkan dia pada malam Qadar, yaitu malam kemuliaan. Qadar itu artinya adalah mulia. Jadi 10 terakhir ini ada kemuliaan. Siapa yang mencari kemuliaan di sisi Allah, siapa yang mencari keistimewaan di sisi Allah, siapa yang mencari ketinggian derajat di sisi Allah, ini ada di 10 terakhir di bulan Ramadan ini, malam kemuliaan. Yang kedua, kata qadar itu artinya adalah ketentuan, al-hukmu, ketentuan. Bisa kita lihat di dalam tafsir Imam Al-Qurtubi, ya, ketentuan.
Makanya disebut dengan takdir. Takdir itu adalah ketentuan. Jadi malam qadar itu adalah malam ketentuan. Kalau di dalam tafsir Imam Qurtubi itu dijelaskan malaikat itu yang turun, Pak, bukan hanya malaikat Jibril dan malaikat yang lainnya, tapi ada malaikat Mikail yang mengatur tentang rezeki kita. Ada malaikat Ijrail yang mengatur terkait dengan masalah ajal kita. Ada malaikat Israfil yang tugasnya untuk meniup sangkakala sehingga dunia ini apakah nanti hancur atau bagaimana. Itu sampai begitu. Kita ini kan pernah, Pak, ketika 4 bulan di dalam perut ibu kita, 4 bulan di dalam perut ibu kita, Allah tiupkan ruh ke dalam diri kita, kemudian ditentukan tentang takdir itu ya Pak ya. Itu dalam hadis, di dalam hadis nomor berapa itu? Di dalam Arba'in An-Nawawiyah. Ditentukan tentang rizki kita, ditentukan tentang ajal kita, ditentukan tentang bahagia ataupun celaka kita. 4 bulan. Tapi kan pertanyaannya, ketika kita 4 bulan dalam perut ibu kita, kan kita nggak bisa milih, nggak tahu kita pingin seperti apa, karena kita nggak tahu apa-apa. Orang kita masih dalam bentuk janin saat itu, 4 bulan baru ditiupkan dan ditentukan takdir. Nah sekarang Pak, yang disebut dengan kata qadar itu malam ketentuan, ada Allah menentukan kembali tentang bagaimana nasib kita, kondisi kita setahun ke depan. Ini bisa dijadikan sebagai desain bagaimana kita hidup setahun ke depan, itu ditentukan pada malam qadar itu. Jadi Bapak punya program apa, punya cita-cita apa 1 tahun ke depan, inilah malam qadar, malam ketentuan itu. Dan kita bisa ajukan proposal kita kepada Allah. Ya, kita dulu kan boro-boro misalkan punya cita-cita ingin menjadi hafiz misalnya. Apa sekarang kita ternyata sadar-sadar di usia sudah 50 tahun. Sadar di usia 50 tahun, saya ajukan proposal kepada Allah, takdir saya ingin menjadi orang yang hafiz Quran misalnya. Minimal hafiznya juz 30-an gitu misalnya. Enggak 30, juz 30 misalnya. Itu bisa diajukan karena ini malam ketentuan. Jadi disinilah ada ketentuan Allah, ada takdir Allah yang menentukan tentang nasib kita, bagaimana setahun ke depan mau jadi apa dan mau seperti apa gitu. Itu malam qadar. Apalagi para pengusaha, para pimpinan usaha, penting itu Pak, di masjid menyusun tentang program 1 tahun ke depan saya ingin seperti apa. Karena kan hidup ini Pak, antara yang seharusnya dengan kenyataannya kan selalu ada gap gitu. Kita kadang-kadang inginnya seperti ini, tapi kenyataannya ternyata tidak seperti itu. Ya, pandemi COVID-19 ini kan tidak pernah terpikirkan oleh siapapun akan terjadi sampai seperti itu. Dan setiap lembaga, perusahaan dan yang lainnya pasti sudah punya program begini. Bahkan ada orang yang sudah bikin bangunan untuk sekolah, mau buka sekolah, uang sudah keluar miliaran, ngebangun sekolah, pembebasan lahan, gedungnya pinjam ke sana kemari, ternyata tidak ada sekolah selama 2 tahun. Dia bingung bagaimana mengembalikan pinjamannya ke bank itu sendiri. Dia sudah hebat, wah ini nanti sekolahnya begini, mantap, dibangun, biayanya besar, pinjam dari, ternyata pas baru dibuka 2 tahun setelah selesai sekolahnya, nggak ada sekolah, nggak ada murid, sementara dia harus mengeluarkan uang tetap ke sana. Di luar prediksi manusia semuanya, di luar prediksi kita semua. Maka saat itulah, karena hidup antara seharusnya dengan kenyataannya sering ada gap. Disinilah kita minta petunjuk Allah, kira-kira bagaimana tahun ke depan, 1 tahun ke depan. Allah yang tahu tentang hal yang gaib itu. Kita nggak tahu tentang yang gaib, apa yang akan terjadi. Kita nggak tahu nanti ada apa lagi setelah ini. Kita nggak tahu. Maka pada saat kondisi seperti itu, yuk kita ajukan proposal kita, desain ke depan kita di malam qadar, sehingga itulah malam ketentuan nanti tentang diri kita setahun ke depan seperti apa. Ya, jadi itu yang kedua. Nah, yang ketiga, makna qadar juga bisa bermakna pengaturan.
ya pengaturan di mana Allah menyusun strategi dakwah Rasulullah, ya sehingga dakwahnya itu bisa berhasil nantinya berdasarkan bimbingan Allah. Dan yang keempat, qadar juga bermakna tentang makna artinya sempit, ya. Kenapa dikatakan qadar itu sempit? Karena saking banyaknya malaikat yang datang dan turun ke bumi, sehingga malam itu seperti malam yang sempit. Saking banyaknya dengan malaikat yang diizinkan Allah, diperintahkan Allah untuk turun ke bumi dalam rangka menyelesaikan urusan-urusan orang beriman. Jadi dari makna qadar kita tahu sebetulnya kandungan yang ada di 10 terakhir bulan Ramadan ini. Nah, di dalam surat Al-Qadar kan ada 3. Satu, ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Yang kedua, ada malaikat yang turun berdasarkan perintah Allah yang dipimpin Jibril. Untuk apa? Min kulli amrin, untuk membawa urusan dari Allah. Yang ketiga, ada salam. Ada salam di mana salam ini berlaku sampai terbitnya fajar. Berlaku sampai terbitnya fajar. Salam ini kurang lebih dalam Quran itu diulang 47 kali. Kata salam diulang di dalam Al-Quran. Dari 47 kali kata salam diulang, paling tidak maknanya tidak lepas dari 4 hal. Yang pertama, salam itu adalah doanya para malaikat. Doanya para malaikat untuk orang yang menghidupkan malam-malam qadar itu. Dibayangkan Pak, orang yang menghidupkan malam saat itu, dia berdoa, maka dia didoakan oleh malaikat. Didoakan malaikat. Atau kalau dia berdoa, diaminkan malaikat doa. Orang yang didoakan malaikat sebagai ibadun mukramun la ya'sunallah ma amarahum, makhluk yang mulia yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, doanya pasti mustajab. Karena Rasul pun sering didoakan oleh malaikat. Atau Rasul berdoa, malaikat mengaminkan, atau malaikat berdoa, Rasul pun mengaminkan. Nah, inilah sebetulnya Pak, ya, kalau misalkan ada orang yang berdoa, kita aminkan kalau doanya baik. Tapi kadang-kadang ada orang-orang tertentu yang kadang-kadang berat banget mengaminkan doa orang ini. Padahal ada dalam hadis itu, banyak hadisnya. Ya, bahkan di dalam hadis Ibnu Hibban atau Abu Dawud, saya lupa riwayatnya. Majtama'al qaumul muslim yad'una ba'duhum wa yu'minu ba'dum illa istajaba Allah. Tidaklah berkumpul orang beriman, sebagian berdoa, sebagian mengaminkan, melainkan doanya itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kalau misalkan ada imam berdoa, aminkan. Ada khatib sedang berdoa, aminkan. Itu banyak gitu. Saya tulis tentang ya mengaminkan doa. Bahkan kita mengaminkan doa sama dengan kita berdoa. Nabi Musa berdoa, Harun yang mengaminkan, Allah kabulkan doa. Malaikat Jibril berdoa, Rasul aminkan, Allah kabulkan. Atau Rasul berdoa, sahabat mengaminkan, Allah kabulkan. Karena amin itu tanda setuju kita terhadap doa itu. Ya, bahkan di dalam tafsir Sawi itu ketika menjelaskan tentang waladhdallin amin, setiap kali kita mengatakan amin, malaikat memohonkan ampun bagi orang yang mengatakan amin di dalam doa itu. Jadi bayangkan kayak begitu, ya. Walaupun ternyata banyak juga orang yang ogah bilang amin aja udah nggak mau gitu, amin, terus esek kadang-kadang gitu doang gitu. Ya, aku malas-malas teuing kayak gitu. Ada yang kayak begitu, ya ada yang kayak seperti itu. Nah jadi salam itu 47 kali diulang, maknanya paling tidak lepas dari 4. Satu, salam itu adalah doa dari para malaikat. Jadi salam ini kan artinya terbebas dari kebinasaan, terbebas dari kerusakan, terbebas dari kesengsaraan, yaitu salam. Nah yang kedua, salam itu artinya adalah keselamatan, kesejahteraan. Atau yang ketiga, salam itu adalah merupakan salamnya dari Allah bagi orang-orang yang menghidupkan malam pada saat itu. Dan tadi yang keempat, terbebas dari kecelakaan, kebinasaan, kesengsaraan. Jadi bayangkan sampai kapan itu disampaikan oleh para malaikat, hatta matla'il fajar, sampai terbitnya fajar. Kita dapat salam dari Allah. Ternyata salam dari Allah itu bukan hanya ketika di sorga, seperti dalam surat Yasin, salamun qaulan
mir rabbir rahim. Kalau itu kan ketika di surga itu. Ya, atau salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad. Nah, ternyata ada di sini salam yang Allah sampaikan ketika di dunia, itulah pada malam-malam Lailatul Qadar, salamun hiya hatta matla'il fajr, salam bagi kalian sampai terbitnya fajar. Bapak kalau dapat salam Pak dari presiden senang nggak Pak kira-kira? Tolong nggak dijawab sih, kenapa ya? Ini contohnya salah kayaknya gitu. Ini masalahnya direkam Pak, masalahnya gitu. Kirain saya contohnya benar, salah ya? Saya contohnya salah ya Pak ya? Dapat salam dari presiden senang nggak Pak? Wah kacau. Terus dari siapa ya salamnya kalau gitu? Dapat salam dari Raja Salman, Bapak dipanggil untuk haji setiap tahun Pak gitu, gratis, senang nggak Pak kira-kira Pak? Oh kalau ini serentak kayaknya gitu ya. Nomor 1, awas Pak loh, nanti kedengaran itu kelihatan gitu ya. Ya kalau kita dapat salam dari orang terhormat, dari presiden, dari raja gitu loh, itu kan kita senangnya luar biasa. Ini dapat salamnya dari Allah. Karena orang dapat salam dari Allah itu susah. Putrinya Nabi saja itu yang dapat salam dari Allah itu kan, Fatimah itu dapat salam dari Allah. Ketika kondisi keluarganya, Fatimah ini kan susah Pak sebetulnya hidupnya. Suatu saat ya periuk di rumahnya itu kan rusak, dia ngurusin anak 2 ya, susah, sampai dia datang kepada Rasulullah agar Rasulullah mengirimkan asisten rumah tangga, karena bagaimanapun orang kalau disuruh Rasul pasti mau. Datang dia mengeluh, bahasa kita ini mengeluh kepada Rasul, kepada ayah rumah tanggaku begini, periukku juga sudah rusak, susah untuk masak gandum dan sebagainya. Bisa nggak ayah datangkan asisten rumah tangga, pembantu rumah tangga untuk bantu meringankan tugas aku di rumah? Rasul tersenyum. Wahai Fatimah putriku, baru saja Jibril datang menyampaikan salam dari Allah untuk engkau. Jadi bayangkan, rumah tangga Fatimah dengan Ali itu adalah rumah tangga yang dapat salam dari Allah. Itu susah mendapatkan salam dari Allah, tapi ternyata Allah pun menyampaikan salamnya kepada hambanya yang menghidupkan malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Masa kalau sudah dapat salam dari Allah, keselamatan, kesejahteraan, terhindar dari kebinasaan bagi kita. Itulah salah satu rahasia kenapa Rasulullah begitu muncul malam terakhir Ramadan, syadda mizar wa ahya laila wa aiqadha ahlahu. Karena memang bukan hanya Lailatul Qadar yang turun, tapi ada salam dari Allah, ada doa dari malaikat, ada terbebasnya dari kecelakaan, kesengsaraan, kebinasaan, dan juga artinya adalah kedamaian. Nah, mudah-mudahan kita mampu menghidupkan 10 terakhir ini, mampu menghidupkan 10 terakhir ini. Yang di rumah hidupkan, lebih hebat lagi kalau kita berpindah ya dari rumah kita ke rumah. Ini masjid ini kan rumah kita sendiri Pak sebetulnya. Kalau rumah yang di sana rumah istri kita Pak. Jadi ini latihan Pak, kalau suatu saat diusir istri udah biasa gitu. Ya, jadi latihan aja kita. Suatu saat nanti istri ngusir kita nggak bingung kemana nih, ke masjid aja udah pulang gitu. Nah jadi gitulah kita latihan bagaimana meninggalkan dunia dan kita mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, semarah-marahnya Allah kepada kita kalau kita punya dosa dan perbuatan yang menyebabkan Allah kesel, kalau kita tongkrongin di rumahnya, insya Allah Allah pun nemuin, Allah pun menyapa, Allah pun memaafkan. Makanya doanya adalah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan takdir Lailatul Qadar, dan puasa kita mencetak kita menjadi pribadi yang bertakwa. Yang tersisa sekitar 9 hari ini, yuk kita manfaat program akselerasi menuju takwa di 10 terakhir Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah kabulkan semua harapan dan doa-doa kita semuanya. Itu barangkali yang bisa disampaikan. Nggak ada pertanyaan Pak ya? Ada? Cukuplah. Silahkan sekarang zikir masing-masing. Ya, saking khusyuknya zikirnya sampai nggak bangun-bangun ya. Mari kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.